Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. La hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'du. Hadratul muhtaramin, para alim, para kiai, para ustaz, tokoh masyarakat serta sedaya bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah musalla Bustanul Ulum Kampung Kebon Jaya, Kebon Agung, rahimakumullah. Syukur alhamdulillah dalam nikah kula kaliyan sedaya masih ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga langkah kita masih dimudahkan untuk bisa mendatangi majelis-majelis ilmu seperti pada malam hari ini. Mudah-mudahan langkah kaki kita, diam kita di musalla ini bisa menjadi tambahan catatan amal soleh kita nanti di akhirat. Amin Allahumma amin. Sallallahu wasallam, marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita semuanya minal dhulumati ilan nur. Mudah-mudahan semuanya diakui sebagai umatnya Kanjeng Nabi Muhammad dan bisa meraih syafaatnya. Amin amin Allahumma amin. Para muslimah ingkang mulya, saderenge ngaos dipun milai monggo kita awali kalian maos Fatihah tawasul dumateng Kanjeng Nabi Syekh Abdul Qadir lan sedaya guru-guru kita saya termasuk para kitab niki matur muga barokah ngaos kula panjenengan saya dipun pahamaken tentang masalah ilmu agama dados ilmu ingkang manfaat ingkang barokah fid dunya wa fil akhirah lan barokahnya ngaos mudah-mudahan keluarga kita semua senantiasa dijaga oleh Allah taala dipun kuataken iman lan dipun slametaken benjang wonten dinten kiamat. Amin Allahumma amin. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Thumma sallallahu sultanul awliya Asy-Syaikh Qadir Jilani radhiyallahu anhu wa khususna muallifi hadzal kitab Fathul Qarib Al-Mujib Syekh Habib Suja wa khususna jamil awliya idisah wa usulil riwasa jamil muassisi jama'iyah Nahdlatul Ulama wa khususna jamil masyayikh sabiri awalan wa akhiran wa sanara ya jamil Hamid Abdullah bin Umar Masruan wa khususna Hamid Lutfi bin Ali bin Asim Yahya bin Alman wa ila jamil ulama hadhil baldah khususan Al-Habib Alwi bin Sekaf Kebon Agung wa ila jami' abaina wa ummahatina wa limashayikhina wa talamidana wa auladina wa dhurriyyatina wa dhawil huquqil wajibati alaina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi niyyatid du'a wal qabul syai'un lillahi lana wa lahul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma li'ala'i kalimatillah. Walal musannifu rahimahullahu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Para ustazah yang mulia, tak makin keterangan seputar
hal-hal yang membatalkan wudu. Faslun fi nawaqidil wudu'i al-musammatu aidan bi asbabil hadathi. Faslun ay hadza faslun utawi iki kuwi fasal fi nawaqidil wudu'i ay fi bayani nawaqidil wudu'i tegese ing dalem nerangaken pira-pira perkara kang ngrusak wudu. Al-musammatu kang den arani aidan halimane bi asbabil hadathi kelawan pira-pira sebab hadas. Pasal ini menerangkan tentang hal-hal yang membatalkan wudu atau yang menjadi sebab turunnya hadas atau yang menjadi sebab hadas. Walladzi utawi perkara yungkitu angkodo yungkitu kang ngrusakaken apa alladzi ayu betilu tegese batalaken apa alladzi apa perkara alwudu ing wudu khamsatu asya'a iku ana 5 pira-pira perkara. Adapun hal-hal yang bisa membatalkan atau merusak wudu kita itu jumlahnya ada 5. Ahaduha utawi salah suwijine khamsah 5 ma iku perkara kharaja kang metu apa ma min ahadis sabilaini saking salah suwijine dalan kali. Ayil kubuli tegese kubul wa duburi lan dubur. Min mutawaddiin saking wong kang wudu hayyin kang urip wadihin kang jelas islame muqtadan iku padha uga biasa kana ana al khariju apa perkara kang metu saking dalan kali nika kabaulen kaya oyo au itin utawa napa sing halus niki utawa kotorannya manusia nggih. Keranten lek fikih kita dijelasaken kadang ada joroknya, tapi ketika mboten dijelasaken kuwatos mboten paham. Au nadiron utawa longko kadamin kaya getih wa hasan lan kerikil. Najasan iku padha uga najis kahadil amthilati kaya iki pira-pira contoh au tahiron utawa barang kang metu wau rupa barang kang suci kaduden kaya ular. Lek terus yang mriki kermi illal maniya angin mani al kharija kang metu bihtilamin kelawan sebab ngimpi min mutawaddiin saking wong kang wudu mumakkinin kang netepaken sapa wong kang wudu makadahu ing panggonan longgone wong kang wudu minal ardi saking bumi utawa napa alas nih. Fala yang kudu maka ora batalaken apa kang wudu kang netepaken tempat duduknya di tempat duduknya itu, yang menetapkan pantat pada tempat duduk. Saya jelaskan ya. Adapun perkara yang membatalkan wudu atau yang menjadi sebab adanya hadas, maksudnya hadas kecil ya, itu jumlahnya ada 5. Yang pertama yaitu sesuatu yang keluar dari 2 jalan, jalan depan maupun jalan belakang. Bahasa kita kubul kali dubur. Kubul niku kemaluannya orang laki-laki atau orang perempuan, dubur anus. Jadi semua yang keluar dari 2 jalan itu bisa membatalkan wudu kita.
keluarnya dari orang yang wudu yang hidup. Berarti kalau orang mati keluar sesuatu dari dua jalan, biasanya ngedusi mayit ada nggih, matun suci soyo, terus matun diwuduaken, terus wonten sing medal malih dugi tubure nggih. Niku mboten batal wuduke mayit niku. Cukup dibersihkan aja. Karena niki bahasa kitabnya keluarnya sesuatu dari orang yang wudu, orangnya hidup, yang wudu hidup, bukan orang mati. Wadihin yang jelas Islamnya, maksudnya orang Islam ya. Jadi ketika kita keluar sesuatu dari dua jalan, jalan depan atau belakang, itu bisa membatalkan wudu kita. Baik keluarnya itu sesuatu yang lumrah, keluar dari dua jalan. Kalau jalan depan yaitu kencing, air kencing. Kalau jalan belakang tinja ya. Atau yang keluarnya itu jarang-jarang atau langka. Contoh, dari belakang kita atau jalan depan kita keluar darah. Biasanya ini orang yang punya penyakit mejen ya. Dari tuburnya keluar darah. Itu bisa membatalkan wudu kita. Atau dari tubur kita keluar kerikil. Napa tepak nedo wonten kerikile, keluar kerikil. Atau kencing batu. Jadi batunya keluar dari senjatanya gitu ya. Itu bisa membatalkan wudu kita. Baik yang keluar itu najis seperti contoh-contoh barusan itu najis semua, atau yang keluar dari tubuh kita itu berupa sesuatu yang suci. Apa contohnya? Kermi, semprap kermi panjenengan ya. Ular sing alit temen niku suci niku. Terus lek panjenengan tepak gak ada wudu, terus jenengan kroso keluar kermi medal dari tubuh kita, maka wudu kita ini batal. Tapi mboten perlu bersuci. Kenapa? Karena kermi itu hukumnya suci. Sami kalian sewu entut. Jenengan kentut nggih. Niku mboten usah dibasuh. Tepak anak-anak atus mari wonten badhe wudu kentut. Niku jenengan mboten usah nyuceni. Napa? Karena hukumnya angin yang keluar maksudnya entut niku hukumnya suci. Malahan lek jenengan basuh jenengan hukumnya makruh. Napa kok makruh? Kranten itu termasuk kategori israf alal ma, berlebihan dalam memakai air. Lek air musola, jedenge musola atau masjid saged haram hukumnya kalau berlebihan. Ini makruh kalau airnya air kita sendiri, jeding kita sendiri atau sungai. Semua yang keluar dari dua jalan itu, jalan depan atau belakang, hukumnya najis kecuali kermi, dan semuanya bisa membatalkan wudu kita. Illal maniyah, kecuali keluar air mani, al kharijah yang keluar sebab tidur, mimpi basah. Sanes mimpi basah ngompol ya. Mimpi basah itu biasanya dialami oleh anak remaja. Kira-kira lek pun dewasa pun sepuh ngeten iki saged mimpi basah ta? Mboten malih nggih. Insyaallah dialami oleh remaja, mimpi pacaran akhirnya keluar air mani. Niku air mani yang keluar sebab tidur, sebab mimpi, itu air maninya hukumnya suci. Kalau air mani itu keluar sebab berhubungan suami istri, kalau air maninya suci, tapi prosesnya yang najis.
Napa keranten sakderenge keluar air mani itu keluar cairan riyen. Napa mani napa madi niku? Madi wadi nggih. Wadi kados napa? Pokok dede mani niku. Niku hukumnya najis. Terus akhirnya keluar air mani, campur pun. Madi atau wadi tadi itu campur dengan air mani sehingga air mani itu menjadi najis. Kalau sebab tidur kan mboten nah. Murni yang keluar adalah air mani atau sperma. Makanya hukumnya sperma itu adalah suci. Di samping prosesnya kita semua manusia selain Nabi Adam itu semuanya berasal dari air mani. Air yang sangat menjijikkan Makanya ketika kita berkaca pada itu, kita ini tidak pantas sombong. Wong asalnya itu mani. Napa sing badhe disombongaken? Air mani yang keluar sebab mimpi basah. Niku hukumnya suci dan tidak sampai merusak wudhunya seorang. Kalau tidurnya niki kula terusaken. Min mutadi'in mungkinin. Kalau tidurnya tadi itu menetapkan pantatnya pada tempat duduknya. Atas ngeten iki nggih. Tepak ngeten bokonge dilurusaken kali tempat duduk. Ngeten saged sembujung saged ya. Sing mboten saged niku lek tilem napa? Bluma. Niku sik mboten saged menetapkan pantatnya. Dados pantat ketika ditetapkan niki saged mengunci keluarnya angin. Makanya orang yang punya wudu yang menetapkan pantatnya pada tempat duduk itu tidak sampai membatalkan wudu. Kenapa demikian? Karena orang yang tidur tapi tidur biasa niku nusewu duburnya niku saged buka. Kalau orang tidak tidur bisa mengunci dubur. Lek tilem mboten kebabas. Kecuali tidurnya pantatnya dienggengeten, ngepresaken teng tempat duduk. Baik tempat duduk itu seperti di musala niki atau di mobil atau di tunggangan kuda lek zaman singen niku. Atau di atas kasur, yang penting boten obablas. Terus panjenengan menawi nusewu pengaosan, terus kenging angin kipas angin akhirnya ketriyep, niku boten batal untuk jenengan. Tapi lek lunggone kados tiang tahiyat batal. Karena hilang akal sebab tidur itu bisa membatalkan wudu. Wonten keterangan selanjutnya mangke. Atau ketika kita berdiri, jamaah boleh imam niku kelamin maos surate panjang. Hari jenengan keturun, niku batal wudu jenengan. Terus yang tidak membatalkan wudu yaitu tidurnya orang yang menetapkan pantatnya pada tempat duduk, tidak bergeser sama sekali. Ketika dia itu mimpi dan keluar air mani, wudunya mboten batal. Tapi mboten asal sholat. Napa? Karena dia punya hadas besar. Keluar mani berarti hadas besar. Tapi wudunya mboten batal. Dan air maninya suci hukumnya. Fala yang kutu mengko ora batal apa wuduhe wal muskilu utawi wong kang wandu banci sing asli nggih berarti dia mulai dari lahir mempunyai dua kemaluannya orang laki-laki dan perempuan sama-sama punya. Bagaimana? Innama yang kutu iku angin pastine bisa rusak wudu'uhu apa wudu'e muskil wong kang banci bil khariji
sebab metu min farjaihi saking farji lorone wong kang banci jami'an hale sekabehane. Jadi kalau ada orang wantu atau banci yang asli yang punya dua kemaluan, itu ketika dari dua kemaluannya keluar semuanya, itu bisa membatalkan wudu. Kalau salah satunya mboten. Tapi ini jarang ini. Insya Allah di dunia saat ini mboten enten. Maksudnya jarang berarti pernah ada. Makanya di kitab diterangkan ini kuatos wonten. Itu sesuatu yang membatalkan wudu yang pertama. Yang kedua, wathani utawi perkara kang batalkan wudu ingkang nomor kalih annaumu iku tilem ala ghairi hayatil mutamakkini ing atase ora netepaken tingkah ing lelungguhane. Wa fi ba'di nusakhil matni ing dalam sebagiane keterangan kitab ziyadatun al-arti utawi nambahi keterangan saewu. Niki napa? Keterangan kitab mawon nggih. Mboten usah dibahas men. Keranten niki masalah lafadz niki. Wa kharaja lan kejaba bil mutamakini kelawan kata-kata menetapkan pantat pada tempat duduk apa kejadian launama lamun turu sapa wong kang andune wudu qaidan hale lungguh ghaira mutamakinin hal kang ora netepaken pantatnya pada tempat duduk au nama utawa turu qaiman hale ngadeg au ala qafahu utawa ing atase kentole wong kang wudu walau mutamakinan senajan netepaken. Jadi yang kedua sing kula terangkan menika yang membatalkan wudu yaitu tidur yang tidak menetapkan pantatnya pada tempat duduk. Lek kados jenengan lenggah ngeten niki mboten termasuk walaupun jenengan niki keteliep mboten menapa. Lek jenengan miring ngeten kedua utawa tepak ngeten tahiyat penggentole ngeten niki. Walaupun niki tutuk teng mriki tapi niki tasik rawan ya. Tasik rawan mboten saged nutup dubur kita. Niku tasik saged membatalkan wudu kita. Atau tidurnya orang yang terlentang. Niku tasik boten menjamin pantatnya bisa tertutup. Atau tidurnya orang yang berdiri. Itu semua bisa membatalkan wudu kita. Jadi kami ulangi, yang tidak membatalkan wudu kita yaitu ketika kita tidurnya dalam keadaan duduk, baik duduknya bersila atau selonjor, apa? Oke, selonjor. Didakwakan sikile. Dan tidak obah-obah sama sekali. Niku mboten sampai batalkan wudu. Wonten keterangan dari kitab itu dengan catatan orangnya mboten terlalu kurus nemen. Wonten ngaten. Walaupun pantatnya sudah ditetepaken tempat duduk, tapi orangnya kurus, itu masih rawan terjadi kebocoran. Lah ngoten niku tasih saged membatalkan wudunya dia. Pendapat ini sangat membantu pada kita, di mana ketika kita ini terlalu lama duduk sambil menunggu waktu sholat akan tiba-tiba kita ini keturun, ini betul sampai batal wudu kita. Itu yang pertama. Yang kedua, syaratnya orang yang
akan melaksanakan salat tahajud kan kedah keturun, kedah tilem ya. Baik tidurnya itu panjang atau sebentar. Orang yang punya wudhu terus duduk dengan meletakkan pantatnya pada tempat duduk sambil beribadah, tiba-tiba dia ketiduran. Kemudian ketentok seret, walaupun cuma 2 detik atau 3 detik, itu sudah memenuhi syarat dia untuk melakukan salat tahajud. Dan tahajud itu tidak harus tidur sing temenan ngoten niku. Tidak harus tidur lama. Dan waktunya pun tahajud itu di malam hari. Malam hari itu dihitung sejak terbenamnya matahari. Berarti mantun mari ini saged. Panjenengan tepak ngeten iki tiba-tiba keturun kali lenggangan. Keturun sak kelipan to. Niku jenengan mari ngoten ngadeg melaksanakan salat tahajud sudah memenuhi syarat. Jadi tidak harus nunggu waktu isya atau tidak harus nunggu tengah malam salat tahajud itu. Pokoknya di malam hari dimulai dari maghrib, dari terbenamnya matahari sampai sebelum subuh. Tidak subuh masa aktif pun kelas. Atau orang tidak tidur sama sekali, akhirnya sholat tahajud, maka sholatnya dianggap sah, tapi kategorinya bukan sholat tahajud. Napa namanya? Niku lajeng teng sholat sunat mutlak. Sholat sunat mutlak niku jenengan kapanpun boleh melakukan, baik siang maupun malam, selain waktu yang diharamkan. Waktu yang diharamkan untuk melakukan sholat, ya sholat sunat maksudnya ya. Niku sak mantune ngelampahi sholat asar kali ngelampahi sholat subuh. Di luar niku mboten napa. Jangan pengin kata sholat sunat mutlak niku. Niate usolli sunnatal mutlaqi. Rakaat ini lillahi ta'ala takbir. Sholat sunat mutlak. Orang yang tidak tidur sama sekali lalu melakukan sholat tahajud, namanya bukan tahajud tapi namanya sholat sunat mutlak. Sholatnya tetap dianggap sah. Sing nomor 3, pasal itu utawi perkara kang batalaken wudu. Ingkang nomor 3, zawalul akli iku ilangi akal. Ai al-ghalabatu tegese nglindhe alaihi ing atase akal. Akalnya itu hilang, maksudnya mboten sadar. Kalau akalnya hilang kan mboten sadar ya. Sebabnya napa niku? Nomor sunggal. Bisa karen kelawan sebab mabuk. Jenengan mabuk niku saged batalaken wudu. Baik mabuk niku karena minum minuman keras, salah asal dosa kan gitu, atau karena narkoba, atau karena mungkin bepergian akhirnya mabuk terus napa mboten eling pun akale ical. Di kitab Lintu niku diterangkan hilangnya akal itu sebab kaget yang keterlaluan tapi. Contohnya wonten napa niku? Dak tepak Jawa niku napa namanya? Beldek. Saking gete sampai kaget, sampai mboten sadar. Ical akale. Iku batal wudune. Kalau akalnya tidak sampai hilang, maksudnya dia dalam keadaan sadar walaupun ada beldek, maka wudunya mboten sampai batal. Yang kedua, hilang akal disebabkan aumarodin utawa sakit yang keterlaluan, akhirnya dia sempat hilang akalnya walaupun cuma sebentar. Niku sakit membatalkan wudu. Biasanya tiang ngaran niku mati suri ya apa ya. Pokoknya betul sadar ya. Selanjutnya akalnya hilang sebab wajulunin, sebab gila, gendeng loh.
walaupun gilanya sebentar.